Halo pemirsa, gue Indi dalam acara Dunia Dalam Legenda. Dalam episode pertama kita kali ini, kita akan ngebahas tentang sebuah legend yang pastinya pemirsa sudah tahu nih. Atau pemirsa yang lahir di tahun 90-an pasti udah gak asing lagi dengan legend ini. Dan kita kali ini sudah menerima beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Mau tahu pertanyaan seperti apa? Ini dia. Saya mau nanya nih, siapa aja sih band atau penyanyi favorit Slank? Dan terus apa penyanyi tersebut mempunyai influence dalam bermusiknya Slank? Oke, gue Rico Ceper, gue pengen tanya sama Slank. Slank kalau dilahirkan kembali ingin jadi seperti apa? Dan alasannya apa? Slank, gue Surya Insomnia, gue mau tanya sama Slank langsung ya. Slankers itu kan banyak banget. Nah, gimana cara memaintain Slankers yang sebanyak itu? And lu cara ngobrolnya, ketemunya kapan, kegiatannya apa aja, kayak gimana? Oke? Halo, selamat malam pemirsa. Kita kembali di acara Dunia Dalam Legenda. Kali ini bersama gue Indi, kita akan ngebahas tentang band yang sangat legend di Indonesia yang sudah 29 tahun berkarir di Indonesia saat ini. Siapa lagi kalau tidak kenal yang namanya Slank. Halo teman-teman. Halo. Abang-abang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Ini sebelumnya di scene scan pertama banyak banget pertanyaan dari para pemirsa tentang teman-teman Slank. Yang pertama itu gimana sih cara Slank ngebina keakraban dengan para fansnya yang biasa kita kenal dengan Slanker? Mungkin Mas Bim bisa jawab. Slankers. Ya seperti temen sih. Mereka suka curhat, kita suka ladenin. Justru banyak inspirasi lagu dari mereka. Kita udah dari 90-an lalu open house sama mereka. Belum Gus Dur open house, kita udah open house di sini. Sering-sering ngobrol gitu, Bang. Iya, jadi mereka nggak ada jarak. Jarak paling kalau lagi manggung mereka di bawah gitu. Iya. Jadi buat teman-teman, kalau menurut Bim Bim, gimana ngejaga keakraban itu dengan tidak memberikan jarak terhadap fansnya? Mereka jadi inspirasi buat teman-teman Slank. Terus selanjutnya nih Bang, buat teman-teman Slank, mungkin Mas Abdi nih, siapa sih penyanyi atau band favorit yang menjadi influence buat Slank bermusik selama ini? Yang menarik justru karena setiap personil Slank punya influence masing-masing dan punya punya tokoh yang kita kagumin masing-masing secara pribadi ya masing-masing. Kalau saya mungkin sebagai gitaris saya suka Keith Richards dari Rolling Stones, suka Jimi Hendrix dan banyak gitaris-gitaris lainnya. Terus kalau untuk musik saya suka blues, rock, progressive rock gitu. Dan beda-beda, mungkin ada kakak suka reggae dan Ivan mungkin Omai Rama. Oh saya Omai Rama suka Omai Rama. Oh Abdi
Romai Rama dia Ivan Kalau Pak Bim siapa Mas? Bim Influence-nya. Influence. Gue banyak dengerin Rolling Stone, Queen, dan Zeppelin, Purple. Mas Ivan? Wah, banyak. Rolling Stone juga, Beatles juga gue dengerin, The Police, Ballet, Iron Maiden. Kalau Mas Kata nih Mas, siapa nih Mas influence-nya? Rolling Stones, terus blues yang 3 jurus itu. dari kombinasi influence dari masing-masing personil itu yang membuat musiknya Slank lebih kaya. Iya, itu dia. Ternyata tiap masing-masing personil punya influence yang berbeda nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya Mas, ini lebih ngarah sebenarnya. Kalau bisa dilahirkan kembali nih Mas, Slank ingin menjadi siapa sih? Menjadi apa sih misalkan dilahirkan kembali sebelum menjadi musik saat ini? Teman-teman Slank pengen jadi apa sih sebenarnya? Tahu ya. Kalau lahirnya di mana? Kalau lahirnya di Indonesia juga mungkin di Slank juga. Iya. Jadi Slank sekarang, tapi lahirnya di New York. Bentuknya lah. Pasti lebih kaya. Gue jadi sering di band London. barusan berbahas sama Guillaume perbandingan ya, dua penghasilan artis di Indonesia di luar negeri katakanlah 20 juta dolar, di Indonesia itu hanya 20.000 dolar. Jadi perbandingan nolnya berapa ini? Dari 20 juta sama 20.000 dolar. 3 nol beda. Iya, beda 3 nol. Jadi kalau dilahirkan kembali kayak pertanyaan lu, kalau dilahirkan kembali kayak Bima bilang jadi Slank lagi tapi di New York atau LA, jadi nolnya tadi bisa looks nggak berubah ya. Ini aja gue teman. Tapi di sono. Melayu tetap. Jadinya ada 2 tips yang saya akan minta dari teman-teman Slank. Pertama, gimana sih tips menjaga hubungan antara personil Slank selama puluhan tahun ini? Tipsnya apa? Satu, Jangan sering-sering ketemu. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Slank. Seperti sila kelima Pancasila. Karena dengan adil sosial biasanya makin akrab. Kedua, harus melakukan sesuatu yang baru, cari mimpi yang baru. Karena dengan mimpi kita punya exciting buat ngejarnya. Tapi kalau kita nggak punya mimpi biasanya boring, akhirnya bubar. dan sama mimpinya. Ya, harus satu mimpi. Satu minggu. Untuk selanjutnya Bas, untuk tips selanjutnya nih, bagaimana sih menciptakan lagu dengan lirik-lirik nada-nada yang indah? Tips dari Slank buat teman-teman yang di rumah. Harus pertama melatih kepekaan. Pandai dengan sering ya bergaul banyak pengetahuan, membaca agar liriknya lebih tajam, terus bergaul sama musisi agar musiknya lebih kaya gitu ya. Nah, kalau dengerin dapat influence dengan begitu kita akan semua informasi itu akan mendam di dalam diri kita, suatu saat kita butuhkan itu akan keluar dengan sendirinya. Dan harus namanya berkarya itu harus dilatih. Jadi sejak dini harus dilatih. Bim hebat dengan liriknya karena setiap hari mungkin dari kecil dia sudah suka nulis. Jadi harus terlatih. Input juga. Banyak yang input, akhirnya keluarnya juga. Dijawabkan mungkin pemirsa semuanya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Jadi bagaimana membuat sebuah lagu dengan nada yang indah adalah dengan cara melatih terus mencari referensi, lalu menciptakan suatu hasil yang pastinya akan sesuai dengan apa yang prosesnya yang dijalankan. Baik, terima kasih buat teman-teman Slank sudah bisa berkumpul. Untuk menutup acara kita dalam episode pertama ini, kita akan tampilkan satu buah video klip dari Slank yang nanti akan diputarkan. Baik pemirsa, saya Indi. Terima kasih untuk acara hari ini. Goodbye.
Peace. Hai, gue Surya Insomnia. Gue Rico Ceper Jangan lupa saksikan Dunia dalam Legenda. Peace. I took my guitar and I began to play those old familiar songs from our yesterdays. But only halfway through the things I should have said, those old memories came floating through my head. Oh, you're so sweet, too sweet to forget. Memories of being alone with you, it's all in my dreams. You're just so sweet, too sweet to forget. You don't love me the same as I love you. It's not to be, I regret. Yeah. Days are passing by, the wind begins to blow, seasons changing and the leaves begin to grow. But the words inside my heart will forever stay true. Wherever I may go, whatever I may do. Oh, you're so sweet, too sweet to forget. Memories of being alone with you, all in my dreams. You're just so sweet.